Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas tentang tasawwur an qawaid fiqhiyah, penjelasan atau uraian pengertian dari qawaid fiqhiyah atau yang kita kenal dengan kaidah-kaidah fikih. Qawaid fiqhiyah di dalam kitab-kitab usul fiqh boleh dikatakan tidak ada uraian, penjelasan atau kajian-kajian signifikan tentang qawaid fiqhiyah. Padahal qawaid fiqhiyah itu juga merupakan bahagian dari dalil-dalil dalam istinbat al-ahkam asy-syar'iyyah atau metode dalam penetapan hukum. Dalam ilmu usul fikih itu hanya disebutkan sumber-sumber hukum Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas dan yang lain-lainnya. Tetapi qawaid fiqhiyah tidak disebutkan Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas, istihsan, maslahah, istishab, saddu az-zari'ah dan yang lain-lainnya. Termasuk juga ihtiyati, al-urf, syar'un man qablana. Itu bahagian-bahagian yang dijelaskan dalam ilmu usul fikih yang disebut dengan masadir al-ahkam atau sumber-sumber hukum. Tetapi qawaid fiqhiyah tidak disinggung dalam ilmu usul fikih. Apa sebabnya? Karena qawaid fiqhiyah itu bahagian dari isi atau kandungan Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh sebab demikian dengan menyebutkan Al-Quran dan Sunnah otomatis sudah terbawa ilmu qawaid fiqhiyah. Dengan bahasan ilmu qawaid fiqhiyah berarti juga membahas tentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau bahasa Indonesia, qawaid fiqhiyah itu diterjemahkan dengan kaidah-kaidah fikih atau undang-undang fikih. Jadi qawaid itu, jadi meja itu, kaki meja itu disebut dengan qaidah, standar tempat berdirinya meja. Jadi qawaid fiqhiyah itu adalah pondasi standar tempat pijakan ilmu-ilmu fikih. Fiqhiyah itu fikih dimasuki oleh yah di ujungnya disebut dengan ya nisbah. Jadi berhubungan dengan fikih. Kalau bahasa Arab dimasuki oleh ya seperti yaumi, itu bersifat harian. Kalau usbu'iyah bersifat mingguan. Kalau syahriyah itu bersifat bulanan. Kalau ramadhaniyah itu hal-hal yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Kalau fiqhiyah itu berhubungan dengan fikih. Jadi qawaid fiqhiyah itu berarti ilmu-ilmu tentang kaedah-kaedah yang berhubungan dengan fikih. Nah, itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah, apa itu pengertian qawaid fiqhiyah dari istilah? Ulama banyak menyebutkan pengertian qawaid fiqhiyah. Saya lebih memilih qadiyatun kulliyatun, perkara-perkara yang universal, muntabiqah alal juz'iyat. Perkara fikih yang universal itu bisa mencakup persoalan-persoalan juzuknya atau cabang-cabangnya. Qadiyatun kulliyatun muntabiqah alal juz'iyat. Jadi perkara-perkara yang umum, yang universal, yang tercover, terangkum di dalam perkara yang universal itu, yang kolektif tadi itu, hal-hal yang berkaitan dengan juzuknya atau cabang-cabangnya. Itu yang disebut dengan ilmu qawaid fiqhiyah dari segi istilah. Kemudian sebelum kita menguraikan tasawwur ilustrasinya atau penjelasan umum tentang pengertian ilmu qawaid fiqhiyah, disampaikan dulu, boleh enggak kita memakai kaidah fikih itu sebagai dalil hukum? Jadi ada dua pendapat. Pertama mengatakan bahwa kaidah fikih itu boleh dijadikan hujjah atau dalil dalam penetapan hukum. Apa sebabnya? Karena kaidah fikih itu diambil juga dari Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, yang kedua mengatakan tidak boleh qawaid fiqhiyah itu dijadikan hujjah atau sumber hukum karena qawaid fiqhiyah itu bukan Al-Quran dan bukan hadis. Tetapi mayoritas ulama memandang bahwa qawaid fiqhiyah itu boleh dijadikan hujjah atau dasar hukum. Apa sebabnya? Qawaid fiqhiyah itu merupakan dalil sempalan atau dalil yang muncul dari Al-Quran dan hadis Nabi.
Nabi sudah pernah juga secara praktiknya memakai qawaid fiqhiyah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan qawaid fiqhiyah. La dororo wa la diror. Tidak boleh membawa mudarat kepada diri sendiri, tidak boleh juga membawa mudarat kepada orang lain. Jadi hadis itu sudah mengandung qawaid fiqhiyah. Hadis yang lain juga al-ariyah mu'adatun. Orang yang meminjam itu harus melunasi hutangnya. Nah, itu al-ariyah dengan bahasa yang pendek. Hadis-hadis Nabi dengan bahasa yang pendek mengandung sebuah kaidah. Pada dasarnya Al-Quran dan hadis itu sudah merupakan undang-undang hukum. Ulama mencoba mempertajam kemudian membuat sebuah kaidah-kaidah. Artinya memunculkan kaidah-kaidah. Apa gunanya? Agar persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, maka dengan qawaid fiqhiyah itu bisa dijawab. Sebab Al-Quran itu secara tekstualnya terbatas, tapi Al-Quran itu teksnya itu bisa dikembangkan dalam persoalan yang muncul seketika Nabi masih hidup. Persoalan itu tak ada, dijawab dengan kaidah-kaidah fikih atau penjabaran dari Al-Quran dan hadis. Di samping juga ada qiyas, ijma, istisna dan yang lain-lain. Secara umum Nabi sudah mempraktikkan kaidah fikih. Pada masa Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, ditulis oleh Umar bin Khattab, A'rifil amsal, ketahuilah contoh-contoh dalam nas itu, wakisil umur, kemudian dianalogiskan. Analogis itu dijadikan itu sebagai contoh dalam penerapan atau pengembangan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Seperti khamar. Khamar ini menjadi dasar dalam penetapan hukum narkoba. Sama-sama memabukkan. Itu namanya analogis, kias. Dari bahasa Umar bin Khattab itulah menjadi cikal bakal memotivasi ulama mencoba mengembangkan, mempertajam, mentelaah Al-Quran dan hadis sehingga muncullah qawaid fiqhiyah itu pada masa imam mazhab. Jadi ada perdebatan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i, saling mengklaim, tapi terlepaslah dari itu semuanya. Yang pasti qawaid fiqhiyah itu muncul seketika masa-masa imam mazhab berkembang sampai abad 10 dan berikutnya. Jadi paling tidaknya dimulai pada abad kedua pada masa tabi'in imam mazhab sampai masa perkembangannya pada masa berikut-berikutnya sehingga qawaid fiqhiyah itu populer sebagai salah satu bidang ilmu. Bagaimana gambaran qawaid fiqhiyah itu? Ini salah satu contoh memperjelas pemahaman. Umpamanya, fala taqullahumma uffin. Tidak boleh mengucapkan kis kepada orang tua. Apakah mengucapkan kis itu saja yang tak boleh? Bukan. Tetapi seluruh yang menyakiti orang tua, maka itu tidak dibolehkan. Bagaimana kalau seandainya mengucapkan kis kepada orang lain atau menyakiti orang lain? Karena mengucapkan kis itu pada orang tua menyakiti. Bagaimana kalau seandainya memukul orang tua, boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, kemudian bagaimana mengucapkan kis pada orang lain atau menyakiti orang lain? Juga tidak boleh. Karena ada hadis Nabi atau ayat-ayat yang tidak boleh menyakiti orang lain. Di antara hadis itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsihi. Bahasa hadis itu menandakan bahwa tidak boleh menyakiti orang lain. Jadi untuk menjembatani supaya antara menyakiti orang tua dengan menyakiti orang lain itu tidak dibolehkan, bikin sebuah kaidah yang bisa merangkum semua hal ini. Antara menyakiti orang tua tidak dibolehkan dan menyakiti orang lain tidak dibolehkan, apa yang harus dipakai untuk menjembatani? Nah, maka dibikinlah sebuah kaidah. Maka kalau seandainya kita bikin kullu tasarrufat, segala tindakan yu'zi ila ghairihi, kullu tasarrufin yu'zi ila ghairihi bahwa haramun. Setiap tindakan yang menyakiti orang lain maka dianya haram. Nah, itu kaedah dia. Kalau kita bikin kaedah, itu kaedahnya. Nah, ini sekedar menggambarkan saja bahwa antara ayat yang bersangkutan dengan orang tua kemudian dihubungkan dengan persoalan orang lain, sama-sama ada hubungannya, tidak boleh menyakiti, maka dijembatanilah oleh sebuah kaidah. Itulah yang disebut kaidah fikih, undang-undang fikih. Bisa diterapkan
kepada siapapun tidak boleh menyakiti. Sama juga dengan innamal a'malu binniyat. Segala amal itu dengan niat. Jadi hadis ini dulu berhubungan dengan orang yang hijrah dengan Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Di situ ada orang berniat menikahi seseorang, maka Nabi menyampaikan statementnya, kitahnya bahwa yang akan menjadi amal ibadah itu kalau dia pindah atas perintah Rasulnya. Itu menyangkut pada dasarnya dalam masalah pindah. Kemudian ada juga ayat yang lain mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kamu tidak disuruh menyembah Allah kecuali dengan ikhlas. Wa may yurid sawabat dunya, siapa yang ingin balasan di dunia dikasih Allah. Wa may yu'ti sawabal akhirah nu'ti, kata Allah. Siapa yang ingin pahala di akhirat juga kami berikan, kata Allah. Itu semuanya menyangkut persoalan niat. Yang muncullah al-umuru bimaqasidiha. Segala persoalan itu lihat dari niatnya, atau maksud seseorang itu bisa terlihat dari al-umurnya, hal yang dia lakukan. Jadi hal-hal yang dilakukan orang itu akan memperlihatkan apa maksudnya. Antara persoalan pindah Nabi tadi dengan persoalan ibadah, ditambah lagi pada ayat yang lain, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam. Berarti unsur kesengajaan itu menjadi konsekuensi hukum, itu penyebab adanya masalah hukum. Maka oleh sebab demikian, untuk menjembatani segala persoalan fikih ini dibikin kaidah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha itu bukan hadis, bukan ayat, tetapi itu disebut dengan kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu mentelaah substansi yang ada dalam ayat itu yang bersifat umum. Jadi dengan menyebutkan cis pada orang tua itu berarti ada yang lain tak dibolehkan. Jadi begitulah qawaid fiqhiyah itu memunculkan sebuah khazanah keilmuan yang bersifat universal yang bisa diterapkan pada masalah cabang yang disebut dengan al-juz'iyat itu, juzuk-juzuknya. Kemudian antara satu fikih dengan fikih yang lain bisa bertemu. Tadi masalah pindah, kemudian masalah ibadah, kemudian masalah pembunuhan. Satukan dalam satu kaidah fikih itu. Bisa tercover dia dalam satu kaidah. Jadi itu caranya memahami qawaid fiqhiyah. Kajian kita itu tasawur, menjelaskan pengertian qawaid fiqhiyah itu. Yang terakhir adalah apa gunanya kita belajar qawaid fiqhiyah. Keuntungannya kita belajar qawaid fiqhiyah itu, kita bisa menjawab persoalan hukum dengan mudah. Tidak mesti menghafal ayat panjang-panjang, tidak mesti menghafal hadis panjang-panjang. Nah, tetapi qawaid fiqhiyah itu diambil dari ayat dan hadis Nabi, dibentuk dalam satu bentuk bahasa pendek, kemudian itu mengandung undang-undang yang bisa diterapkan kemana saja seketika menetap hukum. Jadi keuntungannya kita belajar qawaid fiqhiyah itu, kita bisa menjawab persoalan hukum dengan praktis dan dinamis. Tidak mesti menghafal ayat panjang-panjang. Tapi kalau ayat yang kita bacakan lama penjelasannya. Nah, tapi kalau memungkinkan, setiap menjawab persoalan hukum itu didahulukan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalaupun Al-Quran dan Sunnah itu tidak banyak yang hafal, cukup bisa juga dengan memakai qawaid fiqhiyah. Apa sebabnya? Karena qawaid fiqhiyah itu sudah intisarinya dari Al-Quran dan hadis.